Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi ba'athahu Allahu bi syari'atin muhakkamatin hanifiyatin samhah asasuha al-yusru bin nas wa raf'ul haraji anhum wa ghayatuha tahqiqu masalihihim wal adlu bainahum wa ala alihi wa sahbihi alladzina khalafuhu fi hirasati syari'atihi wa hidayati ummatihi wa kanu tamaman linuri wa du'atan ila hudahu. Amma ba'du. Kepada segenap remaja masjid Miftahul Jannah, hafidhakumullahu jami'a. Untuk antum semuanya yang masih menunjukkan loyalitas, semangat, niat besarnya untuk selalu mengaji dan mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga antum sekalian diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang baik keluarganya, baik anak-anaknya, baik juga istrinya, baik juga ekonomi keluarganya, baik dari sisi sosial kemasyarakatannya. Mudah-mudahan pula antum semuanya diberikan kebaikan dunia, baik kesehatannya, baik keselamatannya, baik pula jodohnya. Mudah-mudahan pula antum semuanya, remaja masjid Miftahul Jannah khususnya, dan semua pemirsa pengajian online pagi ini diberikan kehidupan yang baik, kehidupan akhirat yang baik, baik ibadahnya, baik akidahnya, baik pula akhlaknya. Para pemirsa pengajian online usul fikih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian yang sebelumnya, fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari ilmu pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abdul Wahab Khallaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nash'atu kullin minhuma, perkembangan di seputar ilmu fikih dan ilmu usulil fikih. Kemunculan ilmu fikih, kelahiran ilmu fikih, dan kelahiran ilmu usulil fikih, wa tatawwurihi, dan juga perkembangan di seputar keduanya. Nash'atu ahkamil fikhi ma'a nash'atil Islam. Bisa dikatakan bahwa kelahiran hukum-hukum fikih, kemunculan hukum Islam ma'a nash'atil Islami, bersamaan atau berbarengan dengan kelahiran Islam itu sendiri. Kemunculannya berbarengan dengan kemunculan Islam itu sendiri. Hukum Islam lahirnya agama Islam itu sendiri. Kenapa hukum atau aturan-aturan agama bisa muncul berbarengan dengan agama itu sendiri?
li'annal islama huwa majmu'atun minal aqaid wal akhlaqi wal ahkamil amaliyati. Alasannya kenapa hukum agama Islam lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam itu sendiri, alasannya adalah li'annal islama huwa majmu'atun minal aqaid wal akhlaq wal ahkamil amaliyah. Karena sejatinya agama Islam itu merupakan kompilasi, majmu'ah, kumpulan minal aqaid, dari akidah-akidah, wal akhlaqi, dan kumpulan dari beberapa akhlak, etika-etika, wal ahkamil amaliyati, dan juga hukum-hukum agama yang sifatnya praktis. Alasannya karena memang agama Islam itu sendiri merupakan kompilasi ataupun kumpulan dari akidah-akidah, kumpulan dari akhlak-akhlak, kumpulan dari hukum-hukum. Oleh karena itu draft aturan-aturan, konsep-konsep yang melatar belakangi lahirnya Islam Nusantara itu sendiri adalah bagaimana hukum-hukum fikih yang ada di Indonesia ini itu dinusantarakan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada bi'ah, kondisi keindonesiaan. Itu yang bisa dinusantarakan. Sementara akidah dan akhlak itu tidak bisa dinusantarakan. Kenapa akidah dan akhlak ini tidak bisa dinusantarakan? Karena sifatnya yang dogma, aturan-aturan di dalam akidah, konsep-konsep di dalam akidah dan konsep-konsep di dalam akhlak itu semuanya sifatnya adalah dogma, paten, harga mati. Akidah yang berkembang di Arab dengan akidah Islam yang berkembang di Indonesia itu tidak ada bedanya. Konsepnya satu, yaitu bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berrasul kepada Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa akidah yang telah mapan konsepnya itu dinusantarakan. Begitu juga dengan kesabaran. Konsep tentang kesabaran yang merupakan contoh dari akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsep tentang kesabaran ataupun konsep tentang tawakal kepada Allah itu merupakan konsepnya adalah paten dan tidak bisa dirubah-rubah. Artinya kesabaran yang berkembang di negara Arab ataupun konsep kesabaran yang dikembangkan di Indonesia itu tidak bisa dirubah. Oleh karena itu Islam Nusantara hanya bekerja di ranah hukum-hukum Islam. Karena taghayyurul ahkam bitaghayyuril azmina wal amkinah. Karena hukum-hukum agama itu bisa berubah disebabkan dengan perubahan zaman, perubahan tempat di mana hukum itu dilandingkan. Oleh karena itu Islam Nusantara hanya bergerak di ranah hukum saja. Artinya akidah tidak bisa dinusantarakan, akidah Islam tidak bisa dinusantarakan, akhlak Islam itu tidak bisa dinusantarakan. Tetapi yang bisa dinusantarakan hanyalah sebatas hukum-hukum agama Islam saja. Wa qad kanat hadhil ahkamul amaliyatu, dan sungguh telah ada hadhil ahkamul amaliyatu, apa hukum-hukum agama ini yang sifatnya sudah praktis ini, fi ahdir rasuli, di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukawwanatan, ialah terbentuk atau disusun konsepnya minal ahkami, dari hukum-hukum, allati ahkam waradat, yang telah datang, apa allati, hukum-hukum ini telah datang fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'anul Karim yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum agama yang beredar di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sepenuhnya menjadi wewenang, menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ahkamil lati, dan juga konsepnya tersusun dari hukum-hukum allati ahkam sodarat yang muncul apa allati minar rasuli, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain hukum agama di era Rasulullah itu bersumber langsung dari Al-Qur'anul Karim, juga bersumber dari al-hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hukum-hukum yang muncul dari Rasulullah itu fatwan, sebagai fatwa fi waqi'atin, tentang satu kasus hukum, au qada'an, atau keputusan hukum, fi husumatin, di dalam melerai satu pertikaian yang terjadi di masyarakat, au jawaban, atau hukum itu sebagai jawaban, an su'alin, dari sebuah pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena draft atau konsep hukum agama Islam di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka fakanat, maka ada majmu'atul ahkam al-fiqhiyatu, kompilasi hukum-hukum fikih, kumpulan hukum-hukum agama Islam, fi taurihal awwali, di periode hukum agama Islam yang pertama, mukawwanatan, adalah terbentuk atau terkonsep, min ahkamillahi, dari hukum-hukum Allah, wa rasulihi, dan hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan kompilasi hukum Islam, draft hukum Islam disusun dari hukum-hukum Allah dan hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa masdurha, maka tentu masdarnya, wa masdaruha, sumber hukum agama Islam yang terjadi pada era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentunya hanya ada dua sumber, Al-Qur'an was sunnah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena hukum agama Islam di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber langsung dari Allah, bersumber langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sumber dari hukum ini tentunya bersumber langsung dari Al-Qur'anul Karim dan dari Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemunculan hukum agama Islam pada periode pertama, yaitu periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat simpel dan sangat praktis, karena pada saat itu hukum agama Islam tidak dibiarkan terjebak dalam satu ikhtilaf, perbedaan hukum pada waktu itu. Karena sumber utama hukum agama Islam langsung bersumber dari Al-Qur'anul Karim, di mana Rasulullah diberikan wewenang untuk menerjemahkan kesulitan-kesulitan pemahaman terhadap Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu sumbernya hanya ada dua, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa fi ahdis sahabah, lalu pertanyaannya bagaimana perkembangan fikih, perkembangan hukum Islam di era sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ahdis sahabati, kemunculan dan perkembangan hukum agama Islam di era sahabat Rasulullah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahathum, telah terjadi atau hadir kepada para sahabat waqa'i'uh, kejadian-kejadian atau kasus-kasus hukum, wa tara'at, dan terjadi pula lahum kepada para sahabat
di dalam kehidupan para sahabat tawari, kejadian-kejadian yang baru terjadi, di mana kejadian-kejadian yang terjadi, kasus-kasus hukum yang terjadi di era sahabat ini tidak pernah terjadi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kasus hukum ini disebut dengan tawari, kejadian kasus-kasus hukum yang baru terjadi di era sahabat. Lam tuwajih, yang tidak pernah terjadi waqa'i dan tawari al-muslimina kepada orang-orang Islam di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam tatra' lahum fi ahdir Rasul, dan juga tidak pernah terjadi kasus-kasus ini fi ahdir Rasul, di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kasus para sahabat Rasulullah semenjak ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi problematika hidup yang tidak pernah terjadi di era Rasulullah, maka sahabat dihadapkan pada satu problematika hidup yang menuntut mereka untuk melakukan ijtihad. Maka fajtahada fiha ahlul ijtihad minhum, maka berijtihad fiha di dalam waqa'i dan tawari, kasus-kasus yang tidak pernah terjadi di era Rasulullah, memaksa ahlul ijtihad berijtihad. Ahlul ijtihad siapa? Orang yang ahli berijtihad minhum, dari kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqadau, dan memutuskan hukum. Siapa ahlul ijtihad minhum, di kalangan para sahabat, wa aftau, dan memberikan fatwa. Siapa ahlul ijtihad minhum, orang-orang yang ahli ijtihad di kalangan para sahabat, wa syara'u, dan pada akhirnya syara'u, membuat syariat. Siapa ahlul ijtihad minhum, orang yang ahli ijtihad di kalangan para sahabat membuat syariat-syariat baru. Wa adhafu, dan menyandarkan, menisbatkan siapa mereka para sahabat, ilal majmu'atil ula, kepada kompilasi hukum Islam yang terjadi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa adhafu, menyandarkan siapa mereka, iddata ahkamin, kepada beberapa hukum-hukum, istambatu, yang mencoba menggali siapa para sahabat itu, kepada iddata ahkam, menggali dengan apa? Bijtihadihim, dengan ijtihad mereka, dengan ijtihad para sahabat. Oleh karena para sahabat semenjak ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada satu problematika kasus hukum yang asing, yang tidak pernah terjadi di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka dipaksa untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum tersebut. Maka mulailah para sahabat itu melakukan ijtihad, mencoba menyusun satu konsep hukum, memutuskan hukum, dan memberikan fatwa, bahkan membuat syariat-syariat baru yang tidak pernah ada di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa disimpulkan, fakanat majmu'atul ahkam al-fiqhiyah, maka ada majmu'atul ahkami, kumpulan hukum-hukum al-fiqhiyati, yang sifatnya fikih ini, maka adalah kompilasi hukum-hukum agama, kumpulan dari hukum-hukum fikih, fi tauri hatsani, di periodenya yang kedua, yakni periode para sahabat setelah era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasca periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukawwanatan, ialah terbentuk atau terkonsep min ahkamillah. Yang pertama terbentuk atau terkonsep
dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim wa rasulihi, dan terbentuk pula yang kedua terbentuk dari hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkodifikasi, yang terkumpul di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua terbentuk wa fata was sahabah, dari fatwa hukum yang dilakukan, yang difatwakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqdiyatihim, dan juga dari keputusan hukum mereka, wa masadiruha, maka bisa disimpulkan sumber hukum Islam di era para sahabat ini Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim was sunnah, dan yang kedua sumbernya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajtihadus sahabati, dan sumber ketiga adalah ijtihad sahabat. Maka kalau di periode yang pertama di era Rasulullah sumber hukum Islam itu hanya dua, yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis, maka sumber hukum agama di era para sahabat atau di periode kedua bertambah menjadi tiga sumber. Yang pertama Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Yang dimaksud ijtihad ini adalah ijtihadus sahabah, ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diperhatikan oleh saudara-saudara, wa fi hadainit tauraini, di dua periode ini, yakni di era Rasulullah dan di era sahabat, di periode Rasulullah dan periode sahabat ini perlu diketahui lam tudawwan, masih belum terkodifikasi, masih belum terbukukan hadhil ahkamu, apa hukum-hukum ini. Artinya hukum-hukum yang dibentuk dari Al-Quran dan Al-Hadis di era Rasulullah, dan juga hukum-hukum yang dibentuk dari Al-Quran, Al-Hadis dan ijtihad di era para sahabat ini, semua hukum-hukum itu masih belum terkodifikasi, masih belum terbentuk, masih belum dibukukan menjadi satu bentuk buku hukum yang rapi dan sistematis. Artinya hukum-hukum di era Rasul, hukum-hukum agama di era sahabat sifatnya masih tidak sistematis, masih belum terkodifikasi secara sistematis, sehingga bagi orang asing untuk belajar ilmu hukum ini masih mengalami kebingungan, berbeda dengan era kita saat ini. walam tusyarra, dan masih belum disyariatkan ahkamun, hukum-hukum liwaqai'ah, hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum fardiyatin, yang sifatnya fardiyah, yang sifatnya mengandai-andai. Jadi betul-betul hukum yang sudah terbentuk di era Rasulullah, hukum-hukum yang terbentuk di era sahabat ini, itu betul-betul merupakan keputusan hukum terhadap kejadian yang sudah real, kejadian-kejadian yang sudah nyata, masih belum terfikirkan pada saat di era Rasulullah dan juga di era para sahabat. Mereka masih belum berfikir terhadap kasus-kasus yang sifatnya mengandai-andai. Bagaimana seandainya terjadi kasus hukum seperti ini? Hukumnya bagaimana? Itu masih belum terfikirkan. Hukum masih belum menjangkau ke sana. Itu yang disebut dengan hukum fardiyah. Bal, akan tetapi, kana tasyri'u, ada at-tasyri'u, apa syariat pada saat itu,
fihima, di era Rasulullah dan juga di era para sahabat, tasyri' syariat di era dua era ini, syariat di dua era ini 5 hanya untuk kasus-kasus hukum hadasa yang terjadi apa amma fi'lan, secara real, minal waqi'i, dari kasus-kasus hukum yang sudah nyata, wama, dan juga syariat yang terjadi di dua periode, yaitu periode Rasulullah dan periode para sahabat. Syariat hanya untuk kasus-kasus waqa'ah yang betul-betul terjadi apa minal hawadisi, dari kasus-kasus kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Walam ta'khud, dan belum pernah mengambil satu corak tertentu, hadhil ahkamu, apa hukum-hukum ini, belum mengambil sibghatan ilmiyatan, tidak mengambil satu corak bentuk yang sifatnya ilmiah, bentuk akademis. Artinya di era Rasulullah, di era para sahabat ini, hukum-hukum itu masih belum berbentuk satu bentuk kompilasi hukum akademik, sibghatan ilmiyatan, satu bentuk yang bersifat akademik. Bal, tetapi kanat ada apa al-ahkam, hadhil ahkam ini mujarrada hululin juz'iyatin, semata-mata hanya memecahkan masalah yang terjadi pada saat itu. Mujarrada hululin juz'iyatin, semata-mata atau sekedar hanya berbentuk solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi pada saat itu, liwaqa'i'ah, untuk kejadian-kejadian hukum fi'liyatin yang sifatnya real. Ezar, ambilkan air. Walam tusamma, dan tidak dinamai hadhil majmu'atu, apa kumpulan hukum-hukum ini, ilmal fikhi, kepada ilmu fikih. Artinya oleh karena hukum-hukum, kumpulan hukum-hukum yang ada di era Rasulullah dan juga kumpulan hukum-hukum yang beredar di era para sahabat ini masih belum berbentuk atau berbentuk akademis, belum tersusun secara sistematis, maka kumpulan hukum-hukum agama yang beredar di era Rasulullah yang hanya bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis, kumpulan hukum-hukum agama, hukum-hukum fikih di era para sahabat yang hanya bersumber kepada Al-Quran, Al-Hadis dan ijtihad, dan ternyata belum disusun secara akademis, maka pada saat itu kumpulan-kumpulan hukum agama ini belum atau masih belum dinamai dengan ilmu fikih. Kenapa kok tidak dinamai ilmu fikih? Karena masih belum tersusun secara sistematis. Oleh karena kumpulan hukum-hukum agama di dua era ini tidak disebut dengan ilmu fikih, walam yusamma rijaluha, dan juga tidak disebut rijaluha, tokoh-tokoh yang menyusun hukum-hukum ini, minas sahabah, dari para sahabah, tidak bisa disebut al-fuqaha, tidak dinamai sebagai fuqaha, orang yang ahli fikih. Tidak disebut sebagai fuqaha, orang yang ahli fikih. Fikihnya pun, hukumnya pun tidak disebut dengan fikih.
Jadi biar tidak lupa saya ulangi sebentar. Fikih di era Rasulullah hanya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, sementara fikih di era sahabat sumbernya ditambah menjadi satu, Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Pertanyaannya sekarang, bagaimana perkembangan dan kemunculan fikih di era pasca sahabat, yaitu yang disebut dengan era tabi'in. Wa fi ahdit tabi'ina, dan di era tabi'in, yakni orang-orang yang hidup setelah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus wa tabi'it tabi'ina, orang-orang yang mengikuti tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Hukum fikih di era tabi'in dan juga di periode tabi'it tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat. Sementara tabi'it tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti jejaknya orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat. Jadi rantainya bertambah menjadi satu. Dan sekaligus wal a'immatil mujtahidin. Hukum fikih di era para imam mujtahid. Setelah tabi'in, itu ada era yang namanya a'immatul mujtahidin, para imam mujtahid, orang-orang yang mencoba melakukan ijtihad full, melebihi ijtihadnya para sahabat. Kenapa saya katakan full? Karena di era a'immatul mujtahidin ini problematika sosial, ekonomi, budaya, dan semacamnya sangatlah kompleks sekali, di mana kompleksitasnya melebihi kompleksitas kasus yang pernah terjadi di era sebelumnya. Wahwa ahdut tabi'it tabi'in dan a'immatul mujtahidin ini bitakribi, kira-kira pendekatannya al-Qurnani adalah 2 abad, al-Hijriyani 2 abad Hijriyah, yaitu ats-tsani wat-tsalits. Era tabi'in, periode tabi'in dan periode tabi'it tabi'in dan periode a'immatul mujtahidin ini diprediksi terjadi pada abad kedua dan abad ketiga pada kalender Hijriyah. Ittasa'at, pada abad kedua dan abad ketiga ini, ittasa'at, mengalami perluasan ad-daulatul islamiyatu, politik Islam, kekuasaan Islam di abad kedua dan abad ketiga ini ternyata mengalami perkembangan yang cukup pesat. Wa dakhala fil Islam katsiruna min ghairil Arab, dan ternyata pada era ini, abad kedua dan abad ketiga, banyak sekali orang-orang non-Arab, orang-orang yang bukan Arab, ternyata bersimpati dan berempati kepada agama Islam. Bukan hanya itu, mereka ternyata berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Oleh karena banyak orang dari kalangan non-Arab, banyak yang masuk Islam, kompleksitas dari problematika agama pada saat itu bisa ditebak, sangat kompleks dan sangat majmu', pluralitasnya sangat cepat. Wa wajahat al-muslimina tawari'uh, dan ternyata datang menghadap kepada orang-orang Islam yang hidup di abad kedua dan abad ketiga ini tawari, kejadian-kejadian baru, kasus-kasus hukum baru. Bisa dikatakan kalau istilah sekarang ini adalah new normal, itu termasuk tawari.
keadaan kembali normal tetapi dengan tatanan kehidupan yang baru. Itu tawari. Wa masyakil, dan juga problematika hidup yang sangat rumit sekali. Wa buhuthun, dan juga pembahasan-pembahasan, wa nadhariyatun, dan teori-teori, wa harkatun, dan gerakan-gerakan umroniyatun yang sifatnya membangun. Ada teori-teori pembangunan, gerakan pembangunan, wa akliyatun, dan gerakan-gerakan ilmiah, pemikiran yang terjadi pada abad kedua dan abad ketiga. Terjadilah gerakan-gerakan pembangunan dan gerakan-gerakan pemikiran pada abad kedua dan abad ketiga ini. Hamalat, yang mendorong tawari, buhus, masyakil, nadhariyat, harkah, umroniyah, dan akliyah ini mendorong al-mujtahidina, kepada para mujtahid, orang-orang yang berkompeten untuk melakukan ijtihad pada abad itu, mendorong kepada mereka alas saati, untuk memperluas jangkauan ijtihad, alas saati fil ijtihadi, untuk memperluas jangkauan ijtihad, wat tasyri', dan jangkauan syariat, legislasi hukum, likasirin minal waqa'i, untuk beberapa kejadian-kejadian baru, kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Wa fatahat lahum abwaban, dan membuka tawari, masyakil, buhus, nadhariyat, harkatun, umroniyatun, dan akliyatun ini membuka lahum, kepada mereka mujtahid, abwaban, kepada beberapa pintu atau kran, minal bahsi, untuk melakukan pengkajian ulang, review, minal bahsi, dari pembahasan-pembahasan, wan nadhar, dan pemikiran-pemikiran. Oleh karena mereka, orang-orang yang hidup pada abad kedua dan abad ketiga ini, dipaksa oleh satu kondisi tertentu yang mengharuskan mereka untuk melakukan ijtihad yang sangat serius, melakukan perluasan ijtihad dan tasyri', membuka kran-kran baru terhadap pembahasan-pembahasan dan teori-teori hukum. Maka fattasa'ah midanut tasri' lil ahkamil fiqhiyati, maka mulai melebar medan tasri', lapangan-lapangan syariat pada waktu itu, untuk lil ahkamil fiqhiyati, untuk kembali merancang, menyusun satu draft hukum untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian hukum pada saat itu. Oleh karena itu, di awal sudah saya jelaskan bahwa hukum-hukum fikih itu sajalah yang bisa dinusantarakan. Hukum-hukum fikih itu saja yang bisa dinusantarakan. Sementara akidah tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, dan juga keimanan kepada malaikat dan yang lainnya, saya pastikan tidak bisa dinusantarakan. Akhlak, begitu juga konsep tentang kesabaran, itu sudah mapan dirancang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kesabaran di era Rasulullah dan kesabaran yang harus dipraktekkan di Indonesia, itu konsepnya hanya satu, tidak bisa dirubah dengan kondisi dan situasi apapun. Tapi sementara hukum-hukum fikih yang sudah dikonsepkan di era Rasulullah, yang dikonsepkan di era sahabat, yang sudah disusun draftnya di era tabi'in, dan a'immatul mujtahidin, itu masih berpeluang besar untuk
dilakukan pengkajian ulang, untuk dilakukan review terhadap hukum-hukum itu, untuk difatwakan dan diputuskan menjadi keputusan hukum di Indonesia. Maka tidak heran kalau ulama-ulama Indonesia, termasuk guru kita, guru kami Kiai Haji Afifuddin Muhajir, turut memberikan andil besar lahirnya Islam Nusantara. Tetapi ingat, jangan disalahpahami, Islam Nusantara hanya bergerak pada ranah hukum agama Islam, tidak bergerak pada ranah akidah, tidak bergerak pada ranah akhlak. Karena akidah dan akhlak ini konsepnya sudah matang dan selesai dikonsepkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah di eranya masing-masing. Wasuriat, dan disyariatkan, ahkamun kathiratun, apa hukum-hukum yang banyak, hukum-hukum yang sifatnya majmu', plural, liwaqa'i fardiyatin, untuk kasus-kasus hukum yang tidak pernah terjadi, bahkan yang masih jauh dihayalkan oleh para mujtahid pada saat itu. Wa udhifat, dan udhifat, disandarkan apa ahkam kathirah itu ilal majmu'ataini sabiqataini, kepada dua kumpulan hukum yang mendahului, yaitu kumpulan hukum yang dikumpulkan, yang dikonsepkan di era Rasulullah, dan kumpulan hukum yang dikonsepkan di era sahabat. Baru hukum-hukum yang dikonsepkan di abad kedua dan abad ketiga ini tetap mengacu kepada hukum-hukum di era sahabat dan era sahabat dan era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah etika pemikiran, bahwa etika pemikiran dianggap, pemikiran itu satu konsep pemikiran dianggap patut untuk kita ikuti ketika pemikiran ini masih tidak melupakan tradisi lamanya. Boleh jadi konsep tentang Islam Nusantara yang mau menusantarakan hukum-hukum agama atau menusantarakan hukum-hukum fikih ini bisa diikuti dengan catatan tidak melupakan Al-Quran, tidak melupakan As-Sunnah, tidak melupakan ijtihadus sahabah, dan juga tidak melupakan ijtihad para tabi'in, tabi'in, dan imam-imam mujtahid setelahnya itu. Tapi ketika konsep Islam Nusantara khususnya berkenaan dengan hukum agama, ketika keluar dari tradisi-tradisi yang mendahuluinya, keluar dari koridor Al-Quran, keluar dari koridor As-Sunnah, keluar dari koridor ijtihad sahabat, keluar dari koridor ijtihad tabi'in, tabi'in dan imam-imam mujtahid, maka saya pastikan konsep pemikiran Islam Nusantara tidak layak untuk kita ikuti dan kita pedomani. Karena sudah keluar dari tradisi-tradisi salafun sholeh yang menjadi pedoman kita. Fakanat, maka ketika hukum Islam, draft hukum Islam yang terjadi pada abad kedua dan abad ketiga ini mengacu kepada acuan Al-Quran, As-Sunnah, ijtihadus sahabah, fakanat, maka ada majmu'atul ahkami al-fiqhiyati, kumpulan-kumpulan hukum-hukum fikih, fi tauriha, di dalam periodenya ahkam al-fiqhiyah, lissalisi, pada abad ketiga ini dari Hijriah, mukawwanatan, adalah terbentuk dan terkonsep draftnya min ahkamillahi, dari hukum-hukum Allah wa rasulihi, dan hukum-hukum Rasulullah, wa fatawas sahabati, dan juga terbentuk dari fatwa-fatwa hukum sahabat, wa aqdiyatihim, dan keputusan-keputusan hukum mereka, wa fatawal mujtahidina, dan fatwa-fatwa para imam mujtahid.
fatwa tabi'in, tabi'in dan imam mujtahid, wastimbatihim dan istimbat mereka, proses penggalian hukum mereka, proses penyusunan draft hukum mereka. Wa masadiruha, kalau dikatakan bahwa hukum yang terjadi pada abad kedua dan abad ketiga ini bersumber atau mengacu kepada Al-Quran, hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasulullah dan hukum-hukum sahabat, hukum-hukum tabi'in, hukum-hukum tabi'in, hukum-hukum imam mujtahid, maka wa masadiruha, sumber hukum pada abad kedua dan abad ketiga ini adalah Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran, was sunnah dan sunnah Rasulullah, wajtihadus sahabati dan ijtihad sahabat, sudah 3 hukumnya, wal a'immatil mujtahidin dan ijtihad para imam-imam mujtahid. Jadi 4 sumber hukum yang menjadi sumber hukum pada era abad kedua dan abad ketiga ini adalah Al-Quran, sunnah, ijtihad sahabat dan ijtihad para mujtahid. Wa fi hadal ahdi, dan di era ini, di masa ini, di periode ini, yang dimaksud adalah abad kedua dan abad ketiga, abad kedua hingga abad ketiga, budi'ah, telah dimulai bitadwini hadhil ahkami, apa? Pengkodifikasian, proses pembukuan hadhil ahkami, hukum-hukum ini tentunya secara sistematis. Artinya hukum-hukum fikih yang sudah tersusun secara sistematis, sudah ada bab-bab tertentu, ada bab ibadah, ada bab muamalah, ada bab munakahat, ada bab jinayat. Penyusunan hukum secara sistematis seperti ini itu terjadi pada abad kedua dan abad ketiga dari Hijriyah. Karena pada abad ini telah dimulai kodifikasi hukum secara sistematis, ma'al bad'i bitadwinis sunnati, di samping kodifikasi hukum Islam di abad kedua dan abad ketiga ini, di samping itu pula kodifikasi tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dimulai pada abad kedua dan abad ketiga. Artinya kitab-kitab hadis seperti kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim dan kitab Sahih lainnya, kitab Sahih Turmudi, kitab Sahih Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Majah dan kitab Sahih lainnya, dan juga kitab-kitab fikih mulai dicetak dan dikodifikasi, disusun secara sistematis pada abad kedua dan abad ketiga. Tahun 100 dan tahun 200 dan tahun 300 Hijriah. Wastobagot, dan mulai berbentuk, wastobagot, dan mulai berbentuk al-ahkamu, apa hukum-hukum fikih pada saat itu, bisibghatil ilmiyati, dengan bentuk yang akademik, bentuk buku yang akademik. Seperti apa bentuk buku yang akademik itu? Adalah bentuk buku dengan susunan yang sistematikanya sangat rapi. Jadi hukum-hukum fikih pada saat itu dikumpulkan. Fikih-fikih yang berkenaan dengan ibadah dimasukkan di dalam bab ibadah. Fikih-fikih yang berkenaan dengan pernikahan dikumpulkan menjadi satu bab atau satu fasal menjadi babul munakahat. Hukum-hukum fikih yang
memutuskan tentang hukum-hukum perniagaan, bisnis, jual beli dan lainnya dikumpulkan menjadi satu bab yang disebut dengan babul muamalah. Itulah yang disebut dengan sibghah al-ilmiyah, bentuk akademik dengan susunan draft yang sudah sistematik. Li'annaha, karena sesungguhnya al-ahkam, hukum-hukum yang sudah dibentuk dengan bentuk yang akademik itu, kenapa disebut dengan akademik? Li'annaha, karena sesungguhnya dzukirat, telah disebutkan, ma'aha, bersama hukum-hukum itu, telah disebutkan apa? Ahkam, ma'aha, bersama ahkam, adillatuha, apa dalil-dalilnya ahkam, wa ilaluha, dan alasan-alasan hukumnya, wal usulu, dan prinsip-prinsip al-ammatu yang mendasar, allati tatafarru'ah, yang lahir, allati tatafarru'a, yang lahir, allati usul al-ammah, tatafarru'a, yang lahir apa? Ahkam, anha, dari allati. Artinya ketika abad kedua dan abad ketiga ini, di mana hukum-hukum itu sudah disusun secara sistematik, dikatakan sistematik ini menjadikan hukum fikih pada saat itu menjadi buku yang sudah akademik. Kenapa? Karena di samping disebutkan hukum haramnya, juga dibarengi dengan dalil-dalil kenapa kasus ini dihukumi dengan hukum haram. Sekaligus pada saat itu pula sudah disebutkan kenapa, alasan-alasan keharamannya. Dalil-dalil ini kenapa kok bisa dijadikan dalil tentang hukum haramnya satu kasus. Kira-kira alasannya apa? Prinsip dasarnya apa? Itu sudah lengkap dituturkan, disebutkan, ditulis di dalam hukum-hukum fikih yang sudah akademik yang telah disusun pada abad kedua dan abad ketiga ini. Wasumiyah, dan disebut, dinamai rijaluha, apa tokoh-tokohnya ahkam, orang-orang yang menyusun draft hukum-hukum fikih pada abad kedua dan abad ketiga ini sudah dinamai al-fuqaha, dengan nama fuqaha, orang-orang yang ahli fikih. Wasummiya al-ilmu biha, dan dinamai al-ilmu apa? Pengetahuan, biha, dengan ahkam, hukum-hukum agama, dinamai ilmal fikhi, dengan ilmu fikih. Artinya kalau di periode Rasulullah kenapa hukum-hukum agama belum disebut dengan hukum fikih, dan orang yang ahli hukum agama belum disebut dengan faqih atau fuqaha? Karena pada saat itu hukum-hukum agama belum terkodifikasi secara rapi, secara akademis. Begitu juga pada periode sahabat, ilmu fikih belum disebut dengan ilmu fikih, ilmu hukum-hukum agama belum disebut dengan fikih, karena dengan alasan yang sama yang terjadi pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru ketika abad tabi'in, pada era tabi'in dan era a'immatul mujtahidin, hukum-hukum agama sudah statusnya, namanya, penyebutannya disebut dengan fikih, ilmu fikih, dan orang yang ahli hukum agama bisa disebut dengan faqih atau fuqaha. Kenapa kok baru muncul pada abad kedua dan abad ketiga? Karena orang-orang tabi'in, a'immatul mujtahidin sudah sedemikian rupa merancang, menyusun hukum-hukum agama ini sehingga menjadi satu bentuk hukum, satu bentuk buku akademik yang bisa dipelajari dengan mudah dan bisa dicerna dengan gampang. Wa min awwalima, dan ialah termasuk pertamanya kitab
atau kitab pertama duwina yang dibukukan apa ma fiha di abad ini, ya, di abad ini, duwina yang dibukukan apa ma fiha di abad ini, kitab pertama yang dibukukan, dicetak secara sistematis dan akademik di abad ini, fima tentang kasus hukum wasolah, fima di dalam kitab, fima tentang hukum-hukum agama atau tentang hukum-hukum kitab-kitab hukum, wasola ilaina yang sampai apa amma ilaina kepada kami, hingga kami ini bisa kami di era tahun 2020 abad kita, Muwatta'ul Imami Malikin adalah kitab Muwatta' karya Imam Malik bin Anas. Hingga saat ini buku yang pertama dicetak dan dibentuk secara akademik adalah kitab Muwatta' karya Imam Malik. Itu adalah kitab pertama, kitab hadis pertama, kitab fikih pertama yang dibukukan mulai di abad kedua dan abad ketiga, hingga kitab itu bisa kita baca pada zaman sekarang ini, pada zaman yang disebut dengan new normal. Keadaan berjalan dengan normal tetapi dengan tatanan yang baru. Yang biasanya keluar rumah biasanya tidak memakai masker, tetapi untuk saat ini memakai masker menjadi satu keharusan dan kewajiban karena demi menyelamatkan nyawa seseorang. Kalau dulu datang dari rumah, mau masuk rumah tanpa bercuci tangan terlebih dahulu, tapi untuk new normal ini cuci tangan atau memakai hand sanitizer menjadi satu keharusan dan kewajiban karena demi hifdzun nafsi, menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan jiwa keluarga kita, menyelamatkan jiwa masyarakat kita, dan tentunya menyelamatkan jiwa-jiwa negara kita, menyelamatkan dunia kita, dan menyelamatkan akhirat kita. Fa innahu, karena sesungguhnya Imam Malik jamaah mengumpulkan, siapa beliau Imam Malik, fihi di dalam kitab Muwatta' ini, binaan berdasarkan ala tolabil khalifati al-mansuri, atas berdasarkan atau atas permintaan dari Khalifah al-Mansur, di mana Imam Malik hidup pada dinasti Abbasiyah, pada Khalifah al-Mansur, dinasti Abbasiyah yang terjadi pada abad kedua dan abad ketiga. Mengumpulkan siapa Imam Malik kepada hadis-hadis sahih yang sahih apa anhu indahu menurut Imam Malik. Jadi penting Imam Malik itu mengumpulkan hadis-hadis yang dianggap sahih oleh Imam Malik saja. Artinya sahih menurut Imam Malik belum tentu sahih menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Syafi'i, dan juga menurut Imam Ahmad Al-Hambali. Kenapa kok begitu? Ini membuktikan bahwa kesahihan hadis sifatnya sementara, tidak paten. Artinya boleh jadi Imam Malik menganggap sahih, menganggap benar hadis ini, belum tentu sahih menurut Imam Abu Hanifah. Artinya dalam kajian-kajian teman saya ketika masih ada di kampus, terutama Al-Ustadz Imam Sadai As-Sambasi, kebenaran di dunia ini sifatnya adalah sementara.
Sementara kebenaran menurut Allah itulah yang absolut, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Artinya begini teman-teman remaja masjid Miftahul Jannah, bahwa 10 itu bukan hanya berasal dari 5 tambah 5, tetapi 10 bisa jadi berasal dari 7 tambah 3, bisa jadi berasal dari 9 tambah 1, bisa jadi berasal dari 6 tambah 4. Artinya jangan mendewakan, memberhalakan pengetahuan ilmunya antum sendiri, karena ilmunya kita sendiri ini belum tentu benar. Mengaculah kepada ilmu-ilmu orang lain, karena boleh jadi ilmu orang lain itulah yang membawa kebenaran yang hakiki, sementara ilmu kita, kebenaran yang dianggap benar oleh kita itu adalah kebenaran yang tidak hakiki. Ingat sekali lagi, 10 tidak hanya berasal dari 5 tambah 5, tetapi 10 boleh jadi berasal dari 7 tambah 3, 6 tambah 4, 1 tambah 9, 2 tambah 8, dan seterusnya. Tidak ada kebenaran di dunia ini yang sifatnya absolut, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Artinya kebenaran di dunia ini masih bisa ditawar-tawar, termasuk hukum fikih, hukum agama yang sudah ditawarkan oleh 4 madhab, hukum agama yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i, kebenarannya tidaklah absolut. Artinya masih ada sisi kesalahannya, masih saja ada sisi kekeliruannya. Boleh jadi hukum-hukum yang lain yang ditawarkan oleh Imam Abu Hanifah, yang ditawarkan oleh Imam Malik, yang ditawarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, justru hukum-hukum mereka lah yang benar daripada hukum yang ditawarkan oleh Imam Syafi'i. Maka fanatik madhab sangatlah tidak layak untuk kita terapkan dalam kehidupan bermadhab kita di dunia ini. Mungkin sampai saat ini dulu, mungkin sampai di sini dulu pertemuan pengajian kita, karena sudah melewati deadline yang sudah kita sepakati dan kita tentukan, yaitu jam 9 lewat 5 menit. Anggap saja 5 menit sebagai bonus dari saya. Doakan saya, mudah-mudahan saya tetap sehat walafiat, selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan dari jam 8 hingga jam 9 lewat 5 ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi ilmu yang penuh kemanfaatan untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Amin amin Allahumma amin. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.